Ngene toh. Serem. Sam. Jadi sederhana sekali sebenarnya. Nah, petani di Sigedang tadi yang tidak menanam padi, mereka dapat beras yang organik, tapi dengan harga yang murah, 10.000 di bawah harga pasar. Jadi ini sebenarnya eksperimen sederhana. Jadi pertama-tama koperasi itu ada enggak sih manfaatnya buat anggota? Kalau nggak ada ya nggak usah dibikin. Kira-kira kayak gitu. Jadi perubahan ke organik, bagaimana petani lebih diuntungkan, ada kepastian di situ untuk memang saya berpikir nanti sebenarnya kalau produktivitas pertaniannya, sawahnya sendiri naik, keuntungan koperasi akan lebih besar. Sekarang masih tipis banget karena produktivitas di rata-rata di sawah di Wonosobo itu 5 ton gabah per hektar. Jadi kita juga lagi mengusahakan ada bibit yang lebih bagus tadi, bibit MSB, dan ada sebenarnya petani yang sudah bisa menghasilkan sampai kalau dikonversi ke hektar itu 8 ton per hektar. Jadi itu akan keuntungan buat koperasi yang nanti akan kembali lagi kepada petani, karena koperasi itu milik petani. Jadi dari situ juga Gimana, Bung? Film dan diskusinya piye, Bang? Keren, Eh? keren. Piye? Maksudnya keren piye? Langsung Ya, keren. itu kan mengungkap bagaimana kondisi petani di Indonesia, termasuk support sistem petani kita di Indonesia itu kayak apa? Apakah benar negara memikirkan itu atau tidak? Nah, itu kan terbaca melalui film itu. Oke. Jadi informatif ya filmnya dokumenter informatif ya, sehingga sharing dengan petani lain gitu ya. Nggak kayak YouTube mulah. Yang Apa? kayak YouTube mulah. Filmnya keren, nggak kayak YouTube mulah pokoknya. Tapi kan YouTube ini merekam film Oh tadi. iya, bagus, filmnya bagus. Jadi plagiat ya. Bisa membuka mata kita semua bahwa alur distribusi sumber pangan itu gimana, yang kemudian siapa yang sebenarnya tidak berpihak kepada petani, yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah. Luar bioskop ya. Ini rangkaian ekspedisi Indonesia Pokoknya luar baru. bioskop lah pokoknya. Ini tadi takut dikira salah, aku muni Indonesia baru. Ya memang baru. di nggak apa-apa lah, kan asik aja. Nanti kan dia edit ra cedok. Kalau editnya telek, ra cedok. bagaimana desa bisa betul-betul berdaya dalam konteks sistem produksi pangan. Ada banyak tantangan, tapi intinya gambarannya seperti ini. Jadi ada petani yang menghasilkan singkong. Oh, di post. Enggak maksudnya langsung edit nang kamera wis jadi oke. Pindah-pindahi goblok tuh aku ya. pencetnya Oh. Dadi rasa ngerok-ngerok. Oh, iya ya goblok. Berang detik. 5 detik nah ya. terus mlakune Oh, cedaki bajingan aku tak ketok matanya. Aku nek enggak ada. Nek aku mau delok ning YouTube kan. Aku nek di 3 detik cukup ya. Oke. Teman-teman sekolah pagesangan baru belajar pengelolaan ekonomi mikro di komunitas ini. Jadi kemudian ada jaringan-jaringan yang kemudian terhubung sampai akhirnya semua. Tragedi petani adalah ketika dia menanam itu menjual semua dan membeli semua. Dan hukum ekonomi akan mengatakan ketika dia menjual pasti dengan harga murah, dan artinya ada margin yang hilang, yang loss itu dibayarkan kepada entah itu tengkulak, entah itu. Kemudian ada satu model yang mencoba dibangun, satu persoalan ketika anak orang Gunung Kidul itu sudah mulai tidak mau makan tiwul. Artinya, dan itu memang dalam penelitian ada semakin lama itu semakin tinggi dan dia semakin merasa semakin rendah diri. Maka salah satu
ingin mengatakan pada orang-orang di desa di dusun bahwa makanan umum itu enak sekali diapresiasi. Salah satu yang dicoba saya menamainya, teman-teman di Taus mungkin punya nama lain. Saya menemu kenali kembali apa yang dimiliki yang pernah ada di Mintau orang dewasa atau anak-anak umur 7 sampai 3 masih tersisa dan terkumpul di dusun yang bisa dimakan itu ada 150-an varietas yang ada. Banyak yang terus yang padi-padian itu dari 18-12an jenis menjadi hanya 2. Pela dari 18 hanya tinggal 8 jenis kan seperti itu. Ada banyak erosi genetik. Nah, tetapi masih Oke, ya. Tahun 54 dia sudah bikin mekanisasi pertanian, pengeringannya sudah pakai oven, sudah nggak pakai matahari lagi, itu semua sudah mekanisasi, sudah pakai harvester dan segala macam, sudah pakai planter. Jadi tahun 54 Van Mook membayangkan ketika sudah kalah di KMB, dia membayangkan akan jadi Afrika Selatan, tapi tempatnya di Papua. Kemudian dia mulai resettlement kelompok Indo, dan kemudian memimpikan menjadi lumbung pangan di Pasifik. Itu mimpinya Van Mook terhadap Papua, dan dimulai dengan proyek Padikombi atau fondasi pertanian. Sejak itu nggak ada yang berubah. Jadi Soeharto dengan proyek lahan gambut di Kalimantan Tengah, kemudian SBY meneruskan dengan proyek MIFE, Merauke Integrated Food and Energy Estate, dilanjutkan oleh Jokowi 3 juta hektar, 1,5 juta, 1,2 juta hektar di Merauke yang sudah saya filmkan di film The Mahuse. Kemudian itu pun gagal, dia sekali aja dia panen raya di sawahnya Medco yang katanya sudah full mekanisasi atau sawah tekno, rasionya 1 hektar 1 tenaga kerja. Itu idealnya. Yang ngerti rasio ini ketawa pasti. Ya, jadi satu sisi dia ingin menciptakan lapangan kerja lewat omnibus law sebanyak mungkin menyerap tenaga kerja, tapi di sisi lain entah otak kirinya atau otak kanannya justru bikin mekanisasi pertanian dengan rasio penyerapan tenaga kerja 1 hektar 1 orang. Padahal di desa beneran 1 hektar itu sudah bisa banyak tenaga kerja. Gitu ya. Nah, panen pertama di Merauke bulan Mei 2015 sampai sekarang nggak pernah panen lagi. Karena emang gagal total. Lalu dengan gagahnya dia ngomong sama Bebek di Kalimantan Tengah ketika rame-rame demo Omnibus Law dan bikin lagi food estate di Kalimantan Tengah, di Pulang Pisau dan di Kapuas. Lalu buka lagi hutan di Gunung Mas untuk Prabowo untuk penanaman singkong. Ya, lalu dibuka lagi di Humbat Sudungan untuk hortikultura, di Wonosobo juga bikin untuk cabai. Pokoknya semua konsepnya food estate. Yang nanti arahnya adalah konsep apa yang disebut korporatisasi petani. Ya. Nah, inilah idenya. Jadi idenya memang ikut pada semua mainstream sejarah pertanian dunia. Ya, nanti lahan ini akan terkonsolidasi, akan dimiliki oleh sedikit orang, dan kemudian buruh tani sekarang pun sudah langka. Kalaupun ada harus antre, begitu kan, ongkosnya naik terus, upahnya 50.000, 70.000, makin nggak masuk ke HPP-nya, kira-kira gitu. Sehingga ya udah yang dibayangkan adalah tanah pertanian akan dimiliki oleh segelintir orang dan combine harvester yang akan dimainkan, serapan tenaga kerja akan semakin sedikit, pertanian kita akan menuju ke pertanian gaya-gaya kontinental seperti di Amerika atau di Australia, demikian juga dengan peternakannya dan segala macam, semuanya akan menjadi buruh. Karena tidak ada lagi marhaen yang tersisa. Jadi ini arah yang nggak perlu menunggu kejadian. Jadi semua stepnya sudah batu pertamanya sudah diletakkan. Melihat bagaimana IPB, apa yang diajarkan di IPB, begitu ya, apa tugas penyuluh pertanian di lapangan dan segala macam, itu semuanya mengarah ke desain yang sama. Sehingga ya ini ikhtiar kecil dari kami di Ekspedisi Indonesia Baru untuk memulai percakapan ini lagi dengan film ini. Itu sih kira-kira ya tidak mungkin bisa mengubah keadaan, tapi setidaknya kalau tadi Mbak Koni bertanya bagaimana konsumen bisa mulai, setidaknya perenungan itu aja sudah kayak kemenangan besar sebenarnya. Merenung iya, selama ini aku beli beras 7.500 ya karena memang buruh gitu, nggak sanggup beli beras lebih mahal seperti yang dialami. Berapa juta? 800 juta ada nggak? Mbak, ada 800 juta?
Ada 800 juta nggak, Pak? Di Murakami ada Langsung muka enggak? Ya kalau mau juga dapat lain. $660 ya 678. $679.000 matur nuwun. 679.000. Yang separuh untuk Gus Durian. Lensanya bersih loh. Terus mana ya? Lensanya, wingi lensamu kotor kok. Nah. Jane sampean ki ngopo to kurang kerjaan apa gawe mubeng-mubeng Indonesia iki? Ya intinya Kan biyen wis kurang kerjaan. Mubeng 7 tahun lalu udah kurang kerjaan ekspedisi Indonesia Biru. Saiki kurang kerjaan mana? Memang wong selo ya sampean. jadi kan ada apa ya? Ada harta karun dari cerita pengalaman juga rekaman 7 tahun lalu kan. Kalau kita sekarang jalan lagi dan merekam lagi kemudian melihat apa yang berubah dari Indonesia selama 7 tahun itu akan luar biasa. Ditambah Mas Farid yang punya referensi 13 tahun lalu. Jadi ini kayak dua rekaman yang kalau kita komparasikan before after gitu, kita akan lihat Indonesia ini sedang mundur, jalan di tempat atau mundur banget. Oke. Gak ada pilihan maju ya? Oke, Ya, sip. kira-kira gitu lah idenya. Soal mantap kuwi tok wis dadi akeh banget ya. Gue sebentar subscribe-mu naik. Ya. Mas Farid sama ini jane ngopo to kurang kerjaan mubeng-mubeng Indonesia iki? Aku dijahit dandi. Oh, jahit dandi kemarin 13 tahun lalu sampean mubeng-mubeng keliling Indonesia iki ngopo? Emang iso merubah Indonesia ngono piye? Ya ora, dolan-dolan kok. Oh, dolan-dolan. Ning intine dijak Mas Dandi. Iya. Oh, wingi Dandi mubeng dhewe, kurang gawean. Saya sampean diapusi Mas Dandi gelem. Iya, Wah, iki jawaban yang keren lho iki. Kan tak nanyain ngopo kok kurang kerjaan mubeng-mubeng dijak Dandi. Wes rampung iki ben suwi ben 14 menit ngawur. Nek Mas Farid iki petani, organisir petani ya. Nek kowe iki petarung. Apa wartawan piye mau Ini wartawan wartawan yang tata ruang. Wartawan yang petani. Mengorganisir petani. Beliau adalah wartawan yang petarung. Bisa mengorganisir petarung. Kita tunggu. Kita tunggu. Oh, ini orang pertanyaan sing menjawab ini ben ngomong suwi. Menyemangati. Ada rencana enggak, Mbak? Ada rencana enggak, Mbak? Coba. Aduh. 5 menit, Bro. Siti, Bro. Masa lagi 38 detik bajingan. Terus ngomong cocotmu apa? Bajingan ora. Apa ae sembarang lho, iki tak upload ora edit-editan kowe. 5 menit lho. Wes. Tips gawe YouTube ya. Jembut. Ini aku karo kowe. Muga masalah mbok gawe kacau iki. Uang rakyat dipertanggungjawabkan nih. Ora cetong no. Uang rakyat yo, ini duit tiket yo. Maksudnya sekolah rakyat didonasikan. Sama itu tak lapor ke KID ya. Hari ini semua terkait. Iki jangan apa gambleng. Ini juga sama kan ya? Oh, agene kuwi padha. Ya betul. Keren. Ini apa nih?